Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior. Semoga dimanapun kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Tentunya untuk kalian yang baru gabung, salam kenal dari saya Lintang Junior. Dan di sini saya akan membahas dengan 3 tema ya. Yang pertama, bagaimana cara menyuruh atau memerintah khodam pendamping. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya, yaitu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri bagi orang yang mempunyai atau yang didampingi oleh khodam leluhur ya, yang sosoknya itu kakek tua. Yang ketiga, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih caranya ya, caranya untuk mengecek ya antara penyakit yang medis dan penyakit yang non medis. Nah, ini untuk yang awam pun bisa merasakan. Nah, ini khususnya untuk kalian, pasti dari 3 tema ini ada hal yang bermanfaat untuk kalian dan tentunya menambah wawasan kalian. Dan langsung saja kita mulai ke tema pertama. Nah, bagaimana sih caranya untuk memerintah atau menyuruh khodam pendamping yang ada di badan kalian? Nah, tentunya hal ini ingin sekali kalian ketahui ya, pasti penasaran juga. Nah, ini khodam yang ada di badan itu bisa terdapat dari khodam yang amalan, khodam dari pusaka ya, terus khodam dari turun temurun atau khodam leluhur. Nah, ini tentunya hal ini bagi orang yang memiliki khodam, harusnya kalau misalnya khodam dari amalan, dia mempunyai guru, pasti guru itu akan memberitahu caranya bagaimana untuk berkomunikasinya, untuk menghadirkannya, untuk menyuruh misalnya memerintah, untuk membantu ya, syariatnya membantu. Nah, itu pasti diberitahu oleh guru tersebut, karena setiap guru itu mempunyai caranya masing-masing atau versinya, tidak bisa disamaratakan ya, tidak bisa disamaratakan, tapi dengan tujuan sama ya. Tujuannya itu misalnya untuk menghadirkan, nah itu bacaannya pasti berbeda, tapi intinya tujuannya sama, untuk menghadirkan si khodam tersebut. Nah, ini hal simpel ya, hal simpel yang akan saya beritahu ke kalian untuk menyuruh khodam ya, untuk membantu. Nah, contohnya itu seperti kita untuk menyuruh si khodam yang ada di badan kita itu untuk membantu proses pengobatan. Contohnya seperti itu. Nah, ini bisa kita hanya apa ya disebutnya, menggunakan komunikasi lewat batin. Walaupun kalian belum bertemu dengan khodam pendamping, walaupun kalian belum bisa menguasai khodam pendamping di badan kalian, tapi kalian itu bisa menyuruhnya dengan komunikasi secara batin gitu loh. Misal assalamualaikum dulu ya, assalamualaikum, iya khodam yang ada di badan saya misalnya ya, hadir, tolong bantu ya, tolong bantu proses penyembuhan pasien ini misalnya ya, dengan izin Allah yang maha kuasa ya, khodam hadir bantu saya dengan ridhonya Allah ya. Tetap kita harus meminta kepada ridho yang maha kuasa, tanpa itu nanti jatuhnya itu musyrik ya, karena sejatinya setiap yang maha kuasa ciptakan seperti manusia, hewan, tumbuhan, jin, nah itu makhluk. Nah, sesama makhluk itu saling tolong menolong ya, saling tolong menolong. Nah, seperti misalnya angin, air, api, tanah, itu kan punya unsur ya, itu kan unsur, tapi mereka itu makhluk ciptaan yang maha kuasa, mereka pun punya nyawa, nah ini ya, mereka pun sama ya. Wallahu alam, ditugaskan angin untuk apa, api untuk apa, air untuk apa, tanah untuk apa, tumbuhan untuk apa, hewan untuk apa, manusia untuk apa, jin untuk apa. Nah, itu punya apa ya sebutnya, tugas masing-masing. Tapi kalau kita kontekskan dengan agama ya, setiap ciptaan yang maha kuasa itu ditugaskan untuk beribadah kepada yang maha kuasa ya. Nah, jadi itu hal simpelnya. Karena gini, walaupun kita tidak
berkomunikasi atau minta bantuan si khodam, ya, khodam itu pun akan otomatis membantu kita, ya. Karena tugas khodam itu membantu atau pembantu, ya. Jadi apa ya disebutnya, kayak melayani kita atau membantu kita sebisa si khodam tersebut. Nggak bisa membantu 100%, tapi hanya beberapa persen. Nah, itu tergantung manusia tersebut, ya. Kalau manusia sudah bisa menguasai khodam, ilmu kebatinnya sudah luar biasa, spiritualnya sudah biasa, nah ini si khodam ini bisa 100% membantu gitu. Tapi kalau hanya baru-baru, nah itu hanya beberapa persen untuk membantunya gitu loh. Nah, ini ya untuk kalian kalau misalnya menyuruh khodam pun jangan sering atau jangan asal, ya. Menyuruh khodam itu bahaya karena bisa balik lagi ke diri kalian gitu loh. Tetapi kalau konteksnya untuk hal kebaikan, insya Allah tidak ada timbal balik yang buruk gitu loh. Tapi kecuali kalau kalian untuk melakukan hal yang buruk, itu akan berbalik kepada diri kalian. Contohnya misalnya dipakai tawuran, dipakai untuk berkelahi, dipakai untuk maling, untuk curi motor, untuk begal, pokoknya untuk kejahatan yang nggak diridhoi Allah, itu akan berbalik kepada diri kalian. Nah, inilah ya. Jadi kita boleh menyuruh khodam dengan catatan, dengan konteks hal baik. Tapi untuk hal yang tidak baik itu jangan pernah, ya, karena akan berbalik ke diri kalian seperti itu. Nah, ini hal simple, ya. Saya ingatkan lagi, ini hal simple. Kalau kita ingin menyuruh khodam, tinggal bilang komunikasi lewat batin, assalamualaikum, ya. Kita harus sopan pun, ya, karena kalau kita sopan, khodam pun akan sopan. Jangankan khodam, manusia pun kalau kita sopan, manusia itu akan lebih sopan kepada kita. Seperti itu. Makanya tata krama, adab itu harus dijaga seperti itu, ya. Nah, kita lanjut ke eh, tema kedua, ya. Nah, di sini untuk kalian yang nggak mau ketinggalan, silakan di-subscribe, di-like, dan ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya buatkan. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan atau ingin nanya, silakan tulis di kolom komentar. Kita sharing, nggak ada yang lebih sakti, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang luar biasa di sini. Tapi kita jadikan video ini atau YouTube ini untuk menjalin silaturahmi, ya. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.